dari kelas 11. Astagfirullahaladzim, tidak boleh seperti itu Salsa. Kamu tahu nggak sebenarnya itu hal seperti ini tidak baik yang kita lakukan. Apa? Kan menggosip itu dapat kabar terbaru. Apa nggak boleh? Astagfirullahaladzim. Salsa, sebenarnya ketika kita sedang menghibahkan atau menggosipkan orang lain, itu sebenarnya kita sedang memakan bangkai saudara kita sendiri atau memakan makanan yang sudah basi. Salsa mau emang kalau makan makanan yang udah basi? Mau, iya kan gak enak banget. Dan kalau Salsa tahu, aku pernah dengar pepatah, orang yang bijak itu pasti dia akan berbicara kepada lingkungan sekitarnya mengenai ide yang dipikirkannya. Orang biasa, dia akan berbicara pada orang sekitarnya tentang pengalaman yang ia miliki. Sedangkan orang yang bodoh, pasti ia berbicara ke lingkungannya mengenai orang lain. Nah, kalau Salsa tadi ngajak aku buat kita, berarti Salsa termasuk orang yang apa? Orang yang bodoh. Emang kita mau dicap sebagai orang bodoh kan? Enggak kan pastinya, karena kita kan umat Nabi Muhammad yang selalu mengamalkan sifatnya Nabi Muhammad yang keempat, yakni fatona atau cerdas. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, apabila engkau mendengar tentang saudaramu yang sedang melakukan ghibah, maka hentikanlah ia dan katakanlah kepadanya, wahai saudaraku, apakah engkau tahu perbuatan yang engkau lakukan itu adalah sebuah perbuatan yang tercela atau perbuatan ghibah? Makanya tadi aku menegur Salsa, gak boleh kita untuk menghibahkan orang lain, merasa lebih benar dari orang itu salah, itu perbuatan yang tidak benar untuk dilakukan. Dan daripada Salsa menghibahkan orang itu, bukankah lebih baik kalau kita itu membicarakan mengenai hal-hal yang positif, misalnya kayak rencana planning Salsa ke depan setelah lulus kuliah ini apa, mau magang di mana, mau daftar kerja di mana, itu kan lebih bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa. Terus kalau Salsa masih pengen gibahin orang itu lagi, coba deh Salsa mikirin sisi positifnya dia. Ini dia lagi ketahuan sisi jeleknya sama aku. Dulu waktu dia baik, apakah pernah ada sisi positifnya orang itu yang bantu aku tapi aku nggak tahu? Nah, coba ingat-ingat, pasti orang itu punya sisi positif. Kemudian kalau Salsa masih sangat pengen gibah lagi, coba deh Salsa mikir, Salsa gibah, Salsa sedang menurunkan reputasi orang itu. Tetapi bagaimana kalau Salsa digibahin balik? Kan reputasinya Salsa juga jelek kan? Nah, kalau gitu kita analogikan sebuah perbuatan gibah itu sebagai suatu virus yang sangat mematikan. Kalau virus itu tidak segera kita tanggulangi, maka kita akan terinfeksi dan terjangkit. Untuk itu, makanya kita segera untuk membersihkan diri dari perbuatan kotor itu. Gimana Salsa, Pak mau gibah lagi? Iya dong, tentunya kita kan orang yang pintar dan terdidik. Untuk apa kita melakukan hal seperti itu? Ya teman-teman, jadi itu merupakan contoh dakwah bilisan yang saya lakukan kepada teman saya tadi yang mengajak bergibah. Jadi dakwah bilisan itu dakwah yang disampaikan kepada mat'u secara lisan dan menggunakan metode dakwah bilhal, mengajak mat'u ke arah kebaikan dan juga sebagai pendamping dari perubahan sosial. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang juga agent of change, kita tidak mau dong kalau SDM di sekitar kita kualitasnya gini-gini saja, apalagi menjadi buruk dengan kebiasaannya yang suka gibah. Apakah lebih baiknya kita sebagai mahasiswa juga mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menghentikan perilaku atau perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita dan mengalihkan ke hal-hal positif yang lebih bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya Firnanda Alicia Putri, NIM 105, dan teman saya Salsa Faizatul Muna yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Video ini saya khususkan untuk mengerjakan tugas perkuliahan metodologi dakwah yang diampu oleh Ibu
Wassalamualaikum warahmatullahi